الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Thumma assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma amin. Pertama, kami ingin ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa qiyamana wa qiyamakum wa ruku'ana wa ruku'akum wa sujudana wa sujudakum wa tadarru'ana wa tadarru'akum wa sa'ira a'malina as-solihat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh rangkaian amal soleh kita sepanjang bulan suci Ramadan kemarin. Wa ja'alani Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga memasukkan kita dalam kelompok al-aidin, orang-orang yang kembali kepada fitrah suci, kayaumin waladatna ummahatuna, seperti pada hari kita dilahirkan oleh ibu-ibu kita. Amin ya rabbal alamin. Wa ja'alani Allahu wa iyyakum minal faizin, dan semoga juga kita termasuk bagian dari al-faizin, para pemenang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, ada satu pertanyaan besar yang harus kita jawab pasca Ramadan. Madza alaina ba'da Ramadan? Selepas Ramadan ini apa kewajiban kita? Karena sebetulnya cita-cita dari Ramadan itu jelas, takwa. Seperti yang disampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Tapi disinilah maha adilnya Allah, sehingga setiap kesempatan yang dibuka oleh Allah, lalu kesempatan itu lewat, Allah masih membuka kesempatan yang lain untuk kita. Selama, istilah orang, selama hayat masih di kandung badan, atau selama pintu taubat belum tertutup, kesempatan itu selalu terbuka kapanpun dan dimanapun. Termasuk diantaranya adalah pasca Ramadan ini. Karena satu hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwa jelas ada yang meraih takwa, ada juga yang tidak. Itu sudah pasti. Ada yang dapat takwa, ada yang tidak. Meskipun kalau misalnya kita persentase kira-kira banyakan yang mana, kayaknya banyakan yang tidak, kayaknya. Tapi bukan berarti bahwa yang dapat juga tidak banyak, tetap banyak. Nah, makanya kalau ternyata cita-cita dari Ramadan itu adalah takwa, jadi kita lihat maha adilnya Allah yang luar biasa itu. Ternyata takwa itu kalau kita simak firman Allah pada umumnya yang disampaikan di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi, kita akan ketemu bahwa takwa itu ternyata ada dua macam. Pertama, ada takwa yang konteksnya adalah akhirat. Jadi takwa konteksnya akhirat. Takwa yang konteksnya akhirat ini itu bermakna prestasi, capaian. Nah, oleh karena takwa di akhirat itu adalah prestasi atau capaian, maka tidak semua orang masuk di situ. Hanya orang-orang tertentu.
Kenapa? Karena akhirat itu bukan lagi negeri tempat berusaha, tapi di sana adalah negeri tempat menuai hasil usaha. Jadi kalau sekelompok orang tertentu dikatakan bertakwa dalam konteks akhirat, itu artinya derajatnya sudah melampaui orang beriman yang lain, yang rata-rata. Nah, oleh karena dia adalah prestasi, maka Allah biasanya menggunakan kalimat takwa itu untuk ukuran akhirat. Allah gunakan bentuk subjek. Kalau dalam bahasa sharafnya bentuk fa'il, bentuk subjek, untuk menunjukkan bahwa ini golongan orang khusus. Tidak sembarang orang bisa masuk di situ. Karena sekali lagi, kalau sudah di akhirat kan nggak ada lagi usaha. Yang ada di sana itu hasil usaha. Nah, maka silakan Anda simak ayat-ayat yang menjelaskan tentang takwa di akhirat. Silakan disimak satu persatu ayat-ayat itu. Kita akan ketemu bahwa rata-rata ketika Allah menjelaskan tentang takwa dalam konteks akhirat, itu Allah menggunakan bentuk fa'il, subjek. Contoh misalnya dalam surah An-Naba yang paling pertama, apa kata Allah di sana? Inna lil muttaqina mafaza. Inna sesungguhnya lil muttaqin, bagi orang-orang yang al-muttaqin. Ini masjid al-muttaqin. Nah, subjek nih, bentuk subjek nih. Bentuk fa'il. Itu al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi yang dimaksud di sini orangnya. Takwa yang dimaksud di sini orangnya. Nah, itu bentuk fa'il al-muttaqin itu, bukan bentuk kata kerja. Ini ayat pertama. Jadi innalil muttaqin mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, bagi mereka ada mafaza. Mafaza itu salah satu di antara tempat yang ada di surga nanti. Disebut mafaza. Nah, karena Allah berbicara tentang surga, berarti konteksnya dunia apa akhirat? Akhirat kan? Itu satu. Lalu misalnya dalam surah Ali Imran ayat 133. Di sana Allah katakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ard. Ya, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin, dan surga, arduhas samawatu wal ard, yang luasnya seperti langit dan bumi. Ini berbicara tentang surga, berarti di akhirat. Lalu Allah sebutkan uiddat, surga itu disiapkan untuk siapa? Lil muttaqin, bentuk subjek. Disiapkan untuk orang-orang al-muttaqin. Bentuk subjek lagi yang digunakan oleh Allah. Kenapa? Karena sekali lagi ini orangnya, dan ini menunjukkan prestasi mereka. Kelompok ini tidak akan dimasuki oleh kelompok yang lain. Mereka memang benar-benar derajatnya khusus di akhirat nanti. Contoh yang lain dalam surah An-Najm kalau nggak salah. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya kata Allah lil muttaqin, untuk orang-orang al-muttaqin, inda rabbihim, di sisi Tuhannya. Kalau di sisi Tuhannya, di akhirat apa di dunia? Di akhirat. Apa yang disediakan oleh Allah di sisi Tuhannya? Jannatin na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Berbicara tentang surga berarti konteksnya akhirat. Maka Allah menggunakan bentuk subjek, bentuk fa'il. Nah, sampai sini paham ya? Ini takwa yang pertama. Terus pertanyaannya, kaitannya dengan Ramadan kayak gimana? Ada orang melalui Ramadan dia mampu memasuki wilayah ini karena Ramadannya maksimal. Dengan Ramadannya yang maksimal, dia mampu masuk ke dalam wilayah ini. Kalau dia sudah mampu masuk ke dalam wilayah ini, berarti dia di akhirat nanti sudah disediakan yang tadi-tadi itu. Kriterianya juga nanti akan berbeda dengan yang belum masuk dalam wilayah itu. Nanti juga akan berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke makna yang kedua dari takwa itu. Makna yang kedua dari takwa itu adalah konteksnya di dunia. Kalau konteksnya di dunia, maka semua orang bisa.
Nggak harus mereka yang sudah sampai derajat tadi, tidak. Tapi semua orang bisa, tinggal nanti dinilai. Ini takwanya masih, istilahnya masih kroco takwanya. Takwanya masih tingkat rendahan, tapi dia sudah takwa. Nah, maka dalam konteks dunia ini Allah selalu menggunakan bentuk fi'il, bentuk kata kerja. Jadi bukan menunjukkan orangnya, bentuk kata kerja, artinya siapapun yang melakukan upaya itu, dia sudah takwa. Meskipun cuma satu dan meskipun sederhana. Meskipun cuma satu dan meskipun sederhana. Kita ambil contoh. Itulah alasannya kenapa sehingga Allah ketika memerintahkan kita di dunia ini untuk bertakwa, apa kata Allah? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Kalau kita sanggup takwanya dengan nganterin air minum buat ustadznya, itu takwa. Itu takwa itu. Kita takwanya apa? Baca Al-Quran. Kita sanggupnya baca Al-Quran setiap hari 1 lembar. Itulah takwa. Maka oleh karena takwa di dalam konteks dunia ini menunjukkan aktivitas, maka semua orang, semua manusia bisa. Mau dia imannya sudah tinggi, atau imannya masih rendah, atau masih baru belajar beribadah, dia bisa. Dan setiap sisi takwa yang akan dia lakoni selalu ada ganjarannya yang akan dia dapatkan. Makanya sekali lagi tadi kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Dia takwanya sanggupnya apa? Sanggupnya cuman rajin duduk di pengajian aja, itu sudah takwa. Meskipun belum tentu menghantarkan dia pada kelompok orang yang tadi itu, memang belum tentu. Tapi kalau sudah semakin banyak itu bisa menghantarkan dia pada kelompok itu yang tadi itu digunakan oleh Allah bentuk subjek untuk mereka. Itu bisa. Nah, ini maha adilnya Allah yang kami katakan tadi. Bahwa meskipun kesempatan itu sudah lewat, kesempatan berikutnya masih ada selama hayat masih di kandung badan. Nah, inilah alasannya kenapa sehingga banyak sekali riwayat-riwayat ketika Nabi ditanya, amalan apa yang paling afdal? Amalan apa yang bisa memasukkanku ke dalam surga? Sederhana saja. Adalah kata Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, ya kan? Senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah. Itu karena bentuk ketakwaan. Ada lagi apa? Misalnya imatatul adza 'anit thariq. Anda cuma sekedar menyingkirkan semua rintangan dari jalanan, itu sudah termasuk bagian dari iman, dari takwa, dan itu akan dibalas oleh Allah. Nah, konteks dunia ini sekali lagi Allah selalu menggunakan bentuk fi'il agar setiap manusia bisa melakukan itu. Ya, kita ambil contoh-contohnya misalnya. Dalam surah misalnya Al-A'raf ayat 156 misalnya, contohnya surah Al-A'raf ayat 156. Di situ Allah katakan gini, wa rahmati, di pembukaan ayatnya itu Allah katakan gini, mohon maaf saya lupa awal ayatnya itu. Inna adzabi usibu bihi man asya. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah. Itu ya. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah, kata Allah di awal ayatnya. Dan tetapkanlah untuk kami fi hadhihi dunya, di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan untuk di akhirat kelak hasanah. Lalu jawab oleh Allah, qala, Allah berfirman, adzabi usibu bihi man asya. Azabku itu akan aku timpakan pada siapa yang aku kehendaki. Lalu Allah lanjutkan, wa rahmati, sementara rahmatku wasi'at kulla syai', lebih luas dibandingkan segala sesuatu atau meliputi segala sesuatu. Lalu perhatikan lanjutan ayatnya, Allah katakan fasa'aktubuha, aku akan berikan, aku akan tetapkan rahmatku itu untuk siapa? Pertama, lilladzina yattaqun, untuk orang-orang yang bertakwa. Ingat terjemahannya kita dalam bahasa Indonesia tetap kita gunakan terjemahan bertakwa. Tapi bentuk kosakata yang Allah pakai itu berbeda. Dengan yang tadi di surah An-Naba, berbeda dengan yang ada di surah Ali Imran tadi, itu berbeda. Di sini Allah katakan lilladzina, untuk orang-orang yang yattaqun. Perhatikan tuh. Yattaqun itu bentuk fi'il, bentuk kata kerja. Fi'il mudhari namanya.
Nah, karena dia menggunakan bentuk fi'il, artinya siapapun yang punya upaya takwa, dia dapat itu. Dapat rahmat Allah. Anda takwanya misalnya dengan apa? Takwanya dengan selalu meringankan urusan orang. Nah, itu takwa itu. Ada takwanya misalnya apa? Takwanya misalnya dengan suka minjemin orang, dia punya duit, kelebihan duit, ya sudah, daripada ini duit nganggur, pinjamin, siapapun yang datang minjam dipinjamin. Itu bentuk takwanya kayak gitu. Jadi macam-macam. Nah, ada juga yang bentuk takwanya apa? Maafin orang, ya, nggak gampang marah, itu bentuk takwa semuanya. Dan itu selalu menunjukkan konteks dunia, sehingga siapapun bisa, mau imannya masih belajar beriman, belajar ibadah, ataupun imannya sudah tingkat tinggi, semua punya kesempatan untuk itu. Tinggal nanti nilai perolehannya di sisi Allah berbeda-beda, sesuai dengan hasil usahanya itu. Contoh yang lain lagi, misalnya untuk konteks dunia, perhatikan dalam surah At-Talaq. Apa kata Allah? Surah At-Talaq ayat 4. Di ujungnya ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Perhatikan jaminan-jaminan ini dulu. Perhatikan jaminan ini dulu. Apa jaminannya? Yaj'al lahu makhraja. Allah akan kasih solusi untuk dia bagi setiap permasalahannya. Berarti dunia apa di akhirat? Dunia. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih karunia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dunia apa akhirat? Dunia. Amalannya apa? Yattaqillah, bertakwa kepada Allah. Ya, bertakwa kepada Allah, tapi dalam bentuk fi'il di sini. Allah menggunakan bentuk fi'il karena menunjukkan aktivitas. Ini fi'il mudhari juga sama ya. Cuman apa bedanya tadi dengan surah Al-A'raf tadi itu? Bedanya kalau alladzina yattaqun itu kata gantinya atau subjeknya, fa'ilnya itu mereka, jamak, orang ketiga. Tapi kalau yattaqillah dalam surah At-Talaq ini, itu subjeknya huwa. Dia satu orang laki-laki, atau orang ketiga tunggal laki-laki. Itu perbedaannya, tapi sama-sama fi'il mudhari. Nah, maka sekali lagi tadi itu, misalnya ada orang dia rajin ngaji, insya Allah dengan rajinnya ngaji itu nanti akan ada balasan Allah yang didapatkan oleh orang itu. Apalagi misalnya ketika Rasulullah mengatakan gini, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hamba selagi hamba itu rajin menolong saudaranya. Itu bentuk ketakwaan kan? Ketika Anda nolong saudara Anda, insya Allah akan ada balasan dari itu. Karena itu bentuk ketakwaan, dibantu pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita tarik kepada kaitannya dengan Ramadan tadi. Nah, orang yang melalui Ramadan dia langsung masuk ke dalam wilayah al-muttaqin tadi, maka apa yang terjadi dengan orang ini? Sifat-sifat takwa itu menjadi mudah bagi dia, dinikmati oleh dia. Nah, sekarang pertanyaannya, kita kira-kira masuk dalam kategori ini apa enggak? Kita ambil contoh misalnya dalam lanjutan surah Ali Imran ya. Lanjutan surah Ali Imran ketika Allah menjelaskan tentang kriteria orang takwa. Satu misalnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang rajin berinfak baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Orang yang sudah masuk dalam wilayah takwa, ini jadi healing bagi dia nih. Jadi dia sudah menikmati sedekah. Enteng sedekahnya, nggak ada lagi itu dalam hatinya kemudian perasaan pelit, udah nggak ada. Mau dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang, berapa dia dapat hari ini nggak peduli, pokoknya infak. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Terus bagaimana dengan orang yang tidak berhasil kemarin itu misalnya dapat takwa melalui Ramadan? Maka bagi mereka masih harus berlatih itu. Saya pengen infak tapi kayaknya kok hatinya nolak ya. Apalagi hari ini dapatnya cuma 100.000. Lah kalau infak misalnya 10.000 dan tinggal 90.000 misalnya kan, 10.000 infaknya. Tapi dia tetap berusaha untuk tetap berinfak, nggak apa-apa. Hatinya nolak tapi dia tetap bersedekah. Ya, dalam keadaan sempit sekalipun tetap bersedekah. Kalau lagi dapat 100.000, infaknya 10.000 misalnya. Dapatnya cuma 10.000, ya infaknya 1.000 rupiah misalnya kan. Yang penting tetap infak. Ya, itu disebut sebagai upaya takwa. Dengan begitu dia sudah berusaha untuk bertakwa. Sekali lagi meskipun hatinya nolak. Nah, kalau kriteria kedua yang kita lihat adalah al-kaziminal ghaiz dalam ayat itu, kriteria orang bertakwa kedua adalah kaziminal ghaiz, menahan marah. Maka orang-orang yang sudah sampai pada wilayah takwa tadi itu sudah enteng dia menahan marah.
Jadi nggak gampang lagi dibikin marah oleh orang. Nggak gampang lagi itu. Karena sudah terbiasa. Terlatih melalui Ramadan. Kan di Ramadan itu kan diajarkan oleh Nabi kepada kita kan. Kalau diajak berantem, katakan ini soim. Afwan, maaf, saya lagi puasa. Kan begitu kan. Nah, yang berhasil mencapai takwa itu jadi enteng bagi dia untuk menahan marah. Nah, pertanyaannya kira-kira kita enteng apa belum nih? Pertanyaannya. Nah, kalau belum enteng berarti belum masuk dalam wilayah itu. Tapi apakah kesempatan masih ada? Masih. Berlatihlah untuk memaafkan. Berlatihlah untuk nggak gampang marah. Nah, dengan latihan kita, satu kali saya berhasil tidak marah. Nah, itu sudah upaya takwa itu. Itu sudah takwa itu. Ya, al-kadhimin al-ghaidz. Apalagi al-afina 'anin nas. Memaafkan orang-orang, maafkan kesalahan orang. Bagi orang yang bertakwa gampang sekali maafin orang. Udah biarin aja. Saya marah juga nggak ada manfaatnya. Begitu kan? Nah, tapi bagi orang yang belum bertakwa itu masih berat. Tapi kalau dia ingin bertakwa, dapat kesempatan bahwa dia disebut sebagai orang bertakwa di dunia ini, ya latihan untuk itu. Ini memang berat, tapi saya harus latihan untuk menahan marah. Saya harus latihan untuk memaafkan kesalahan orang. Jadi cara kerjanya kayak gitu. Nah, ini yang saya katakan tadi sebagai kesempatan yang selalu terbuka kapanpun dan dimanapun. Satu kesempatan tertutup, kita masih diberikan kesempatan lain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal bagi kita ya, sehingga tetap semangat untuk bertakwa. Ingat, satu amalan takwa yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah, karena Allah sudah tegaskan innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ganjaran kebaikan dari siapapun yang melakukan amal kebaikan atau perbuatan baik. Enggak akan disia-siakan oleh Allah. Dalam ayat yang lain, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang melakukan satu amal perbuatan meskipun hanya sekecil biji zarrah, dia pasti akan mendapatkan balasannya. Dan di sini Anda enggak perlu misalnya, enggak perlu ya, enggak, bukan berarti saya katakan bahwa tidak usah Anda begitu, enggak. Tapi artinya Anda tidak butuh untuk mengejar seluruh rangkaian amal soleh untuk bisa dapat kayak gitu, tidak. Satu kebaikan saja yang Anda niatkan lillahi ta'ala itu sudah bentuk takwa dan pasti akan dibalas oleh Allah. Itu pasti itu. Nah, ini yang kita katakan tadi sebagai satu kesempatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bukakan kepada kita untuk bisa berbuat baik seperti apapun kondisi iman kita. Dan kebaikan itu tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut. Ini kita sudah sampai di surah Al-Fajr ayat berapa yang terakhir kita bahas ya? Ayat ke-9 kalau nggak salah. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Jadi di ayat ini itu ada 3 kaum yang diceritakan oleh Allah, atau Allah ajak kita untuk mengambil ibrah dari mereka ketika mereka dibinasakan oleh Allah. 3 kaum itu, pertama kaum Ad, lalu kedua kaum Samud. Kita sudah ceritakan kemarin silsilah mereka. Mereka berada di mana? 2 orang yaitu kaum Ad, 2 kaum yaitu kaum Ad dan kaum Samud ini sama-sama di Arab. Makanya nabinya orang Arab itu ada 6 kalau nggak salah. Bukan. Sebentar. Nabi Arab itu ada pertama Hud, Nabi Hud. Itu dia di Yaman. Terus saya sampaikan tentang itu ya. Kedua Nabi Soleh. Soleh itu di Al-Hijr yang sekarang disebut Madain Soleh, bagian utara dari kota Madinah. Kemudian Nabi yang ketiga Syuaib. Nabi yang keempat adalah Ismail, dan Nabi yang kelima adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada 5 orang Nabi dari Arab. Nah, kita kembali bahwa apa hukuman yang Allah berikan kepada kaum Ad itu? Kalau kaum Ad itu dijelaskan dalam surah Al-Haqqah. Hukuman yang Allah berikan kepada kaum Ad dalam surah Al-Haqqah itu Allah katakan gini, wa amma Adun, adapun kaum Ad itu fauhliku, maka mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala birihin sarsarin atiyah, dengan angin kencang yang dinginnya menusuk tulang. Jadi sudah dingin, kencang pula itu angin. Saya waktu kemarin ke Turki itu sebetulnya suhu udaranya nggak begitu dingin, Pak, karena sudah bulan Februari kemarin itu. Jadi bukan puncaknya dingin.
Tapi ketika naik ke atas puncak ke gunung atau bukit, ada Bukit Topan namanya di sana, di daerah Bursa, itu dinginnya minta ampun sampai ke tulang-tulang. Karena apa coba? Padahal suhunya sebetulnya nggak terlalu dingin. Tapi kenapa jadi kita menggigil sampai benar-benar kaku itu urat-urat? Itu gara-gara angin yang kencang. Ada angin yang bertiup. Jadi kalau cuma sekedar suhu aja, itu dinginnya nggak terlalu nyiksa. Tapi kalau sudah ada angin, meskipun dinginnya sederhana, itu nusuk sekali, luar biasa. Makanya waktu saya ke sana kemarin itu, justru di puncak Uludag itu nggak lebih dingin dibandingkan daripada di Bukit Topan itu. Padahal di Bukit Topan dia bagian bawah. Suhu udaranya juga lebih dingin di atas, karena puncak Uludag itu udah puncak tertinggi di Turki sana. Dan di sana itu puncak tempatnya salju di daerah Turki sana, tapi justru tidak lebih dingin dibandingkan daripada di Bukit Topan tadi. Kenapa? Sekali lagi alasannya karena di Bukit Topan ada angin berhembus sehingga benar-benar menggigil. Hembusan anginnya tidak begitu kencang, tapi sudah bikin menggigil, Pak. Bagaimana lagi kalau hembusan anginnya kencang sekali seperti ini? Rihin sarsarin atiyah. Dan itu nggak berhenti selama berapa waktu? Sakharaha alaihim, angin itu menimpa mereka selama sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin khusuma, 7 malam 8 hari. 7 malam 8 hari nggak berhenti itu, anginnya kencang, dingin menusuk tulang. Sehingga hasilnya dalam waktu sepekan itu, 7 malam 8 hari, maka fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Mereka itu kemudian langsung bergelimpangan, jadi mayat semuanya, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti batang-batang pohon kurma yang sudah kalau di dalamnya sudah kosong. Apa bahasa kita, Pak? Kopong. Kropos. Ya, jadi sudah kropos. Jadi kalau gini aja itu langsung hancur. Nah, itu seperti itulah model mereka. Jadi bayangkan angin dingin itu ternyata bikin manusia seperti itu modelnya. Seperti pohon kurma yang kering, di dalamnya itu sudah keropos. Itulah nasib mereka. 7 malam 8 hari. Itu siksa yang Allah timpakan kepada kaum Ad. Selanjutnya, kaum yang berikutnya namanya kaum Tsamud. Kaumnya Nabi Shalih alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala masih dalam surah Al-Haqqah, fa amma Tsamudu fa'uhliku bit-taghiyah. Kalau kaum Tsamud ini mereka dibinasakan oleh Allah dengan at-taghiyah. Apa itu at-taghiyah? Suara teriakan yang kencang luar biasa. Jadi itu sampai memecahkan gendang telinga mereka. Dan suara kencang yang luar biasa memekakkan telinga itu ternyata juga bisa membuat manusia binasa dengan itu. Ya. Nah, ini 2 macam azab yang Allah berikan kepada 2 kaum yang benar-benar durhaka terhadap nabi mereka, durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kaum yang berikutnya, kaum yang ketiga, wa fir'auna dzil autad. Dan tidakkah kamu melihat pada Fir'aun yang dzil autad? Dzil autad itu artinya apa? Dzil autad artinya memiliki autad. Autad itu bentuk jamak dari kata watad. Apa artinya watad? Watad itu artinya pasak. Jadi watadun itu artinya pasak. Nah, maka dzil autad itu artinya mereka memiliki pasak-pasak. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa mereka disebut sebagai memiliki pasak-pasak? Nah, pendapat pertama ada yang mengatakan Zu al-junudi alladzina lahum khiyamun katsiratun yashuddunaha bil autad. Karena sebagian ulama mengatakan karena Fir'aun itu memiliki bala tentara yang begitu banyak jumlahnya, dan saking banyaknya jumlah bala tentara itu sehingga mereka harus tinggal di kemah-kemah yang mereka bangun. Mereka bangun sendiri menggunakan pasak-pasak yang mereka tancapkan ke bumi. Jadi saking banyaknya prajuritnya, tentaranya, Fir'aun laknatullah alaihi itu. Itu pendapat pertama. Jadi mereka disebut sebagai dzil autad karena mereka memiliki pasak-pasak yang mereka tancapkan untuk membangun kemah-kemah tempat tinggal dari tentara mereka, tentara Fir'aun itu. Lalu pendapat yang kedua ada mengatakan kana lahu autadun yu'adzabun nasu biha wa yashudduhum ilaiha.
Ada juga yang mengatakan disebut sebagai Dzil Autad, Firaun itu disebut memiliki pasak-pasak karena mereka ini punya kebiasaan menyiksa musuh-musuhnya, termasuk orang-orang beriman, para pengikut daripada Nabi Musa alaihissalam. Cara mereka disiksa itu adalah dengan disalib di atas tiang-tiang yang ditancapkan. Jadi kayak paku di situ, paku gitu. Semua salib-salib itu ditancapkan. Kayak kalau Anda lihat nonton film apa itu, Yesus ya. Ya kayak gitu modelnya. Nah, itu jadi salib-salib yang ditancapkan di mana-mana dan setiap kali mereka menyiksa selalu begitu. Makanya ancaman Firaun itu tidak jauh-jauh dari itu. La usallibannakum ajmain, saya akan salib kalian semuanya. Kan selalu seperti itu kan? La usallibannakum fi judhu'in nakhli, kami akan salib kalian di judhu'in nakhl, di cabang-cabang pohon kurma atau di batang-batang pohon kurma. Selalu saja kalau kita lihat sebaran ancaman atau ancaman-ancaman yang ditebarkan oleh Firaun untuk para pengikut Nabi Musa alaihissalam itu selalu saja ancamannya, saya akan salib kalian, saya akan salib kalian. Nah, tempat menyalib orang-orang ini disebut sebagai autad tadi itu. Jadi itu makna kedua dari wa Fir'auna dzil autad, dan Firaun yang memiliki pasak-pasak. Makna yang ketiga, Fir'aun dzil autad itu adalah bahwa yang dimaksud dengan autad itu adalah bangunan-bangunan yang kokoh. Nah, itulah yang kita kenal hari ini dengan piramida itu. Ada yang pernah ke Mesir? Belum ada yang pernah ke Mesir? Nah, jalan-jalanlah ke Mesir. Saya juga belum. Ya, jadi al-autad itu karena memang bangunannya kokoh. Saya punya kawan yang baru saja berangkat ke sana dan ya dijelaskan tentang piramid yang dibangun oleh Firaun itu ternyata terdiri dari ribuan buah batu, dan batunya itu satu batu yang digunakan untuk membangun piramid itu dimuat oleh satu kapal. Dan ternyata batu itu sumbernya bukan dari tempat itu. Kalau nggak salah kota daripada Firaun itu namanya apa ya? Kota Firaun itu, saya lupa namanya. Jadi bukan di Kairo, bukan di Kairo. Itu kota Firaun itu bukan di Kairo. Cuma saya lupa namanya itu apa katanya. Nah, ternyata katanya untuk membangun satu piramid itu dibutuhkan ribuan batu, dan setiap satu batu yang dipakai untuk membangun itu harus dimuat oleh satu kapal sendiri. Satu batu, satu kapal. Bayangkan itu. Jadi berarti kan bolak-balik tuh kapal sampai ribuan kali untuk membangun piramid semegah itu. Nah, piramid-piramid inilah yang menurut ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa Firaun meminta kepada Haman. Ya Haman, wahai Haman, ibnili sarha. Bangunlah untukku sarha, gedung yang tinggi. Ya, dengan sarha itu apa yang akan aku lakukan? Fa'attali'u ila ilahi Musa. Saya akan naik ke atas bangunan tinggi itu untuk menengok Tuhannya Nabi Musa. Sampai seperti itu luar biasanya Firaun itu. Nah, inilah yang kemudian menurut sebagian mufassirin disebut sebagai autad tadi itu. Jadi bangunan-bangunannya yang kokoh itu disebut sebagai autad. Makanya sampai hari ini bangunan itu belum runtuh, masih ada. Nah, itu tiga makna daripada dzil autad, Firaun dzil autad. Selanjutnya, alladzina taghaw fil bilad. Alladzina taghaw fil bilad. Mereka adalah orang-orang yang taghaw. Nah, pertanyaannya, kata alladzina di sini kembalinya kemana? Kembalinya ke Ad, atau kembalinya ke Samud, atau kembalinya ke Firaun? Nah, mayoritas para ulama mengatakan kata alladzina di sini itu kembali ke tiga kelompok itu. Karena dijelaskan oleh Allah secara beruntun, tidak pakai jeda satu sama lain dulu, baru kemudian disimpulkan lewat ayat ini. Nah, maka alladzina taghaw fil bilad itu artinya mereka ini dari kaum Ad, ditambah kaum Samud, ditambah kaumnya Fir'aun, laknatullahi alaihim. Mereka semuanya adalah orang-orang yang taghaw fil bilad. Apa artinya taghaw? Dari taghayat tughyan. Tughyan itu artinya melampaui batas. Ya, sewenang-wenang, melampaui batas, zalim. Jadi kalau narik pajaknya melampaui batas, itu taghaw namanya itu. Indonesia belum seperti itu kan? Belum.
Kok amin jawabannya? Intinya kalau sudah melampaui batas itu sudah taghaw namanya. Dan kalau kita belajar sejarah kita akan ketemu bahwa ternyata rata-rata imperium-imperium besar itu runtuhnya itu hanya gara-gara ya tadi itu kezaliman yang sudah melampaui batas. Jadi ada kezaliman yang masih sederhana, ada juga kezaliman yang sudah melampaui batas. Jadi penguasanya kaya luar biasa, sementara rakyatnya diperas. Begitu kan? Rakyatnya diperas melalui pajak-pajak. Nah, ada pajak inilah, pajak itulah. Ada berapa macam pajak? Ya, udah naik, macam-macam pula kan? Nah, itu namanya taghaw. Nah, ingat sekali lagi, dan 3 kaum yang diceritakan oleh Allah di sini untuk dijadikan sebagai cerminan, sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi kita, itu dosanya macam-macam. Ada yang dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi sombongnya melampaui batas. Begitu kan? Ada yang dikasih peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Soleh tapi juga budeknya melampaui batas. Kalau budeknya dikit-dikit ya nggak masalah. Ya, budeknya kan kalau kita masih budek juga sering ya Pak. Ya, masih budek juga tapi dikit-dikit Pak. Insya Allah itu belum termasuk bagian daripada taghaw. Mudah-mudahan ya. Ya diampunilah itu insya Allah. Banyak-banyakin sholat aja. Banyak-banyakin sedekah, banyakin ngaji, insya Allah diampuni itu karena masih dosa kecil. Tapi jangan sering-sering, nanti jadi taghaw juga itu. Ya, orang kalau korupsinya misalnya masih 100.000, nah itu belum itu. Tapi kalau korupsinya sudah 271 triliun, nah itu sudah taghaw itu. Ah, berapa? 3.000 triliun? Oh, bukan 271. Atau ada angka baru lagi, naik lagi. Ah, itu namanya taghaw sudah kalau seperti itu. Ya. Nah, tiga-tiganya itu taghaw fil bilad. Fir'aun saking taghawnya tadi itu, Fir'aun saking taghawnya sampai mengatakan ana rabbukumul a'la. Siapa lagi Tuhan yang paling tinggi? Akulah Tuhan yang paling tinggi. Seperti itu. Nah, itu namanya taghaw. Nah, semuanya sekali lagi disebut sebagai taghaw fil bilad. Selanjutnya fa'aktsaru fihal fasad. Maka mereka aktsaru memperbanyak fiha di negeri itu al-fasad. Nah, perhatikan di ayat sebelumnya tadi fil bilad. Al-bilad itu bentuk jamak dari kata al-balad. Nah, ini memperkuat makna yang disampaikan oleh para mufassirin bahwa kata alladzina kembali ke tiga-tiganya tadi. Kembali ke kaum Ad, kembali ke kaum Tsamud, dan kembali ke kaumnya Fir'aun. Kenapa? Karena kalau cuma satu itu nggak perlu pakai al-bilad. Tapi cukup menggunakan taghaw fil balad. Karena cuma satu. Karena kan negerinya satu masing-masing kan. Tapi kalau Allah katakan taghaw fil bilad, berarti yang satu taghaw fil Yaman. Kaum Ad itu mereka melampaui batas di Yaman. Sementara kaum Tsamud itu mereka melampaui batas di Al-Hijr. Sementara kaum Fir'aun itu mereka melampaui batas di Mesir sana. Itu namanya taghaw fil bilad. Nah, fa'aktsaru fihal fasad. Nah, perhatikan di sini, maka mereka memperbanyak di negeri-negeri itu al-fasad, kerusakan. Ini apa hubungannya dengan ayat sebelumnya? Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, namanya melampaui batas pasti akan merusak. Ya, namanya melampaui batas pasti akan merusak. Ini makna pertama. Jadi kalau sudah melampaui batas, jangan pernah berpikir. Ini kalau mudah-mudahan kalau ada yang dengar misalnya, orang-orang yang sudah melampaui batas, ada yang dengar, jangan pernah berpikir bahwa melampaui batas dalam dosa itu akan menjadikan maslahat bagi Anda, nggak akan pernah. Pasti ujungnya adalah kerusakan. Ya. Mencuri kalau sudah melampaui batas, ujungnya kerusakan. Berbuat apapun kalau sudah melampaui batas, ujungnya pasti kerusakan. Itu salah satu di antara makna fa'aktsaru fiha al-fasad. Artinya melampaui batas dampaknya adalah al-fasad. Itu makna pertama. Lalu makna yang kedua adalah ternyata bagaimanapun juga orang-orang kafir, musuh-musuh Allah itu pasti merusak. Itu diingat. Namanya musuh Allah pasti kerjaannya merusak. Bagaimanapun juga baiknya. Itulah sebabnya sehingga Rasulullah meskipun beliau di Madinah saat itu menampung orang-orang kafir, tapi tetap di bawah perjanjian. Kenapa harus di bawah perjanjian? Karena kalau tidak di bawah dan diikat oleh perjanjian, maka mereka pasti akan merusak. Kenapa? Sekali lagi, karena perbuatan orang-orang yang merupakan musuh Allah pasti akan merusak. Nah, satu-satunya yang tidak merusak di muka bumi ini siapa? Mereka orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman saja masih ada yang merusak, begitu kan Pak? Yang beriman saja masih ada yang merusak. Bagaimana lagi kalau orang itu tidak beriman? Nah, makanya itulah alasannya kenapa sehingga dalam ayat yang lain Allah tegaskan begini.
Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiya as-solihun. Kami sudah tetapkan di dalam kitab Zabur setelah kami tetapkan di Lauhil Mahfuz. Apa ketetapan kami itu? Annal arda, bahwa bumi ini seharusnya yarithuha, diwarisi oleh ibadi, hamba-hambaku yang soleh. Kenapa harusnya diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh? Karena kalau bumi ini diwarisi oleh hamba-hamba yang soleh, sejahtera bumi ini, baik bumi ini, nggak ada kerusakan di bumi ini. Sumber dayanya kecil sekalipun bisa membawa kesejahteraan yang merata. Meskipun kecil sumber dayanya, apalagi kalau sumber dayanya kalian Indonesia. Ya, wah itu bukan lagi sejahtera orang Indonesianya aja itu. Tapi seluruh dunia bisa sejahtera. Nah, perhatikan, tapi kenapa sehingga kita ini masih kismin kayak gini, Pak? Masa depannya masih suram. Nah, jawabannya karena orang-orang yang melampaui batas itu taghaw fil bilad, melampaui batas dan mereka merusak di permukaan bumi ini. Seperti itu kan? Merusak di sana, merusak di sini, kekayaan mereka sudah nggak akan habis lagi kata orang sampai 7 turunan. Bahkan jangan lagi 7 turunan, mungkin sampai 70 turunan bahkan nggak habis kali ini. Tapi karena mereka sudah melampaui batas, kerusakanlah yang kemudian dirasakan oleh kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita pada pertemuan yang berikutnya insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Langsung ditutup. Ya, baik kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.